Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abiful Laguna, NPM 201-00-12-11-10-49, kelas IH1A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bungata. Dalam video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Digital oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Eril Syahmaidi MPD. Baiklah, berikut adalah rangkuman sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Pertama, sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. J. Prespeck Ecker dan John Macaulay di University of Pennsylvania, mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter kuadrat. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. 2. Sejarah komputer generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1965. Transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahan mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil.
8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. 3. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit, yaitu tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di integrated circuit bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan integrated circuit sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. 7. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. 4. Komputer generasi keempat, mikroprosesor, yaitu tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. 5. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, yaitu tahun sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat di komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Demikian sejarah komputer yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.